Cakap Cerita Kakak Pilot. Lebih dari 20 kali harus mati, nggak mati-mati. Terbang di atas pohon. Karena cuaca di sana bukan hitungan jam, itu bisa berubah. Gunung-gunung di sana bisa menipu. Artinya apa? Begitu kita lihat tiba-tiba di sana gunung, tiba-tiba gunungnya bisa pindah. Wow. Kapten, kalau setiap terbang selalu doa nggak sih? Saya, semenjak saya bertobat ketemu Tuhan secara pribadi, setiap hari pasti berdoa. Punya jam doa setiap hari, pasti di pagi hari, punya jam doa di malam hari, dan sepanjang hari itu saya berdoa di dalam hati. Jangankan hanya mau terbang, even melangkah keluar dari rumah pun, saya berdoa dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Dulu waktu anak saya belum married, kita pasti selalu. Tapi sekarang pasti istri saya mendoakan saya, dan kita saling mendoakan. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Kamu juga jangan bernafas kalau nggak berdoa, saya bilang. Kalian yang menonton ini juga, jangan pernah bernafas kalau kalian belum berdoa. Wow, tamparan yang sangat keras ya bagi kami ya. Wow, oke. Dan jadi walaupun udah 38 tahun menjadi pilot, udah tahu ini semuanya hafal, walaupun tutup mata, tapi tetap ngandelin Tuhan ya? Oh pasti, karena kita ini pasti manusia punya kelemahan dan punya tidak ada yang bisa yang sempurna dalam kehidupan manusia. Pasti ada kelalaian. Makanya sudah kita pelajari ini, kita tahu trainingnya, kita hebat, dibilang kita IQ-nya bagus, kita punya kecerdasan segala macam. Tanpa Tuhan, sekali begini, kan udah banyak bukti kan? Bukan hanya pilot aja, pekerjaan apapun. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, one day pasti kena. Wow. Kayak pada pengalaman berkesan nggak sih dengan Tuhan di udara? Banyak, ini satu Banyak. aja. Oke, ya. satu aja boleh. Saya sudah berkali-kali saya saksikan ini tanggal 6 Mei. Nanti lihat di Google saya lupa. 6 Mei tahun 2006 atau 6 Juni. Saya terbang ke Manado, terus transit di Makassar. Nah, tiba-tiba saya mau mendarat itu, kan kalau jet speednya mendarat itu 300 sampai 350 km per jam. Saya berdua sama teman saya nama Johannes, begitu mau mendarat di landasan 03 itu di Makassar, tiba-tiba ban depan tuh ada dua. Ban depan yang satu pecah. Pecah, kan goyang. Ini pesawatnya ini seperti ini. Terus saya bilang sama Johannes, Johannes tahan. Saya nggak brake, karena kalau di brake pasti dia out of the runway. Saya tahan nose steering ini, saya nggak brake. Terus saya cuma berseru, Tuhan tolong gitu. Begitu 200-300 meter, si Joe ini bukannya ditolong, pesawatnya bannya pecah dua-duanya. Pecah dua-duanya, akhirnya saya bilang, Jo, tahan Jo. Tower sudah bilang tuh, Cap ada percikan gitu kan. Kan ini udah pakai pelek ke jalan. Sampai di ujung sana, saya berteriak lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Itu pesawatnya berhenti di ujung landasan, ada sesuatu kuasa yang menahan pesawat itu. Saya nggak tahu sampai hari sekarang apa. Dan saya bisa ngobrol sekarang sama Stella di sini. Akhirnya, singkat cerita, turun di landasan, semua turun, penumpangnya ada. Akhirnya masuklah di koran Makassar, di headline-nya besoknya, anak Manado selamatkan 178 penumpang. Gue bukan orang Manado, orang Batak ini. Gitu. Orang jadi orang Manado ya? Bukan Manado, ini Limbong, bukan Lembong. Nah, itu once of the 1,000 times Jesus saved me. Wow, that is amazing. Thank you udah share itu sama kita ya, Cap. Yeah. Wow. Ya, Tuhan itu memang luar biasa. Oke. Ada nggak sih, Cap, saran-saran untuk teman-teman kita yang ngelayanin di dunia aviasi? Iya. Pelayanan itu panggilan. Nggak semua orang punya hati untuk melayani. Tapi kalau khususnya di dunia aviasi atau penerbangan, kalau kita nggak kuat mental, nggak akan berhasil. Karena orang bilang, oh sama aja. Tidak sama. Di dunia penerbangan ini adalah salah satu yang tingkat godaannya paling tinggi dalam segala hal. Karena kita di dunia aviasi ini kan biasa pergi traveling, bertemu dengan orang banyak, terus apalagi kalau kita di airline, di belakang saya selalu bilang ada bidadari-bidadari cantik seperti Stella ini gitu. Jadi itulah yang membuat kita harus lebih aware kalau mau pelayanan, harus selesai dulu dengan segala sesuatu yang seperti itu. Kalau belum selesai, lebih baik nggak usah pelayanan. Pasti nanti satu saat jatuh di tengah jalan. Kalau doa tiap hari gimana, Cap? Udah bisa kuat belum tuh? Doa, kalau cuma doanya hanya satu arah, itu nggak akan terjawab.
kita kalau berdoa itu untuk apa sih? Berbicara sama Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Baca kitab suci, apapun agama kalian, baca kitab suci, renungkan dan lakukan. Jangan dihafal-hafal aja. Oke? Kalau dihafal aja untuk apa? Senjata untuk menyerang orang? Enggak. Semua doa kepada Tuhan berbicara, tapi ayat-ayat kitab suci itu berbicara untuk diri kita. Jadi kalau mau kuat, berdoa dan baca firman Tuhan. Itu kuncinya. Ada saran-saran nggak untuk pilot-pilot Kristen yang sedang melayani? Ya, tetap mengandalkan Tuhan, minta selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dan jaga kekudusan. Yang terpenting kalau kita mau selamat jadi pilot, jaga kekudusan. Artinya apa? Yang tadi saya bilang, punya hubungan mesbah setiap hari sama Tuhan, berdoa dan lakukan firman Tuhan. Itu aja dari saya. Cap, ada banyak sebenarnya pilot yang melamar di MAF ya. Cuman pertama mungkin jam terbangnya belum tinggi. Nanti saya lamar di MAF deh. Wah, itu jadi... Depends on the... Oke. Ada nggak saran-saran untuk mereka yang masih berjuang nyari flight hours? Kan banyak sekarang. Kalau mau, terbang di flying school dulu. Atau kalau punya kelebihan, kita sewa pesawat, charter. Atau kan banyak hal gitu loh. Bahkan juga sekarang kalau yang belum punya rating, ya ambil ratingnya biar lebih gampang. Kalau yang punya kelebihan uang ya. Tapi kalau nggak ada, cari-cari jam terbang di flying school menjadi instructor atau bagaimana caranya kita bisa terbang di situ. Jadi memang sekarang udah kelebihan pilot, tapi jangan pernah khawatir, ragu. Pengharapan itu masih ada. Pengharapan pasti masih ada. Karena segala sesuatu itu ada ujungnya. Ya kan? Nggak mungkin selamanya orang itu akan gagal terus. Pasti satu saat ujungnya akan selesai dan dia akan berhasil. Mantap. Oke, Cap, terakhir, ada nggak sih ajakan untuk teman-teman yang sedang berpikir untuk bergabung dengan MAF? Ya, kalau saya 2006 udah 18 tahun di MAF, saya hari ini sangat bersyukur bisa join dan gabung di yayasan ini. Saya lihat, kalau enggak mungkin saya udah kabur dari dulu kalau saya nggak sejahtera di tempatnya, nggak ada damai sejahtera. Tapi saya mau bilang, Yayasan MAF ini adalah salah satu yayasan atau komunitas NGO yang seperti keluarga bagi saya. Orang-orangnya semuanya kita kalau ketemu itu sangat bersahabat dan juga saling mendukung. Terutama kalau mau join di MAF ini nggak ada ruginya, untung terus. Walaupun ya bukan mencari apa-apa ya, kita kan untuk mendukung yayasan ini membuat lebih bahagia daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kita kayak di MAF ini kan banyak kan di Papua ya, banyak menolong orang-orang di sana. Itu saya rasa Tuhan lebih memperhatikan orang-orang yang di Papua dibanding yang di kota-kota besar. Jadi lebih baik mendukung yayasan yang ada di daerah-daerah seperti MAF ini. Begitu. Nambah lagi ya, sorry, tiba-tiba kepikir. Nah, MAF itu kan dikenal dengan organisasi bule. Ya. Semuanya bule, ini mata-mata nih, intelijen. Menurut Captain gimana tuh? Saya juga beberapa kali, waktu saya baru-baru join, teman-teman saya di perhubungan, adalah pokoknya. Dan bahkan ada juga anggota dewan, pejabat, teman saya nanya, lu di Yayasan MAF ya kenapa? Bukannya itu, CIA-nya ditaruh di Indonesia? Hah? Apa tuh? Saya bilang gitu. Saya bilang gini lah, sepengetahuan saya udah belasan tahun di sana, nggak pernah sih saya ada apa. Jadi bukan bule semua nih, kita orang Melayu nih. Saya yayasan di situ semenjak 2006, saya di yayasan terdaftar bisa pakai MOU ya. Ada MOU-nya dan saya tahu semua pengurus yayasan siapa. Saya tahu semua setiap laporan tahunan saya ikut rapat di situ. Saya tahu budget untuk apa, pengeluaran apa aja yang berada. Nggak pernah ada sumbangan dari siapapun. Nah, inilah yang membuat biar kita lebih tahu gitu kalau ya mungkin dulu orang nggak tahu MAF itu seperti apa. Mungkin waktu pertama kali NGO kan belum ada orang Indonesianya masih. Nah sekarang ini sudah banyak sekali. Saya kenal ibu yang lawyer, saya bilang Ibu Helen. Dulu waktu saya masuk barengan tuh Pak Mantiri, Abel Mantiri ya. Terus Pak Pranowo, Legend, Maijen, sama satu lagi Pak Pendeta Petrus Octavianus, itu yang hamba Tuhan yang sangat saya hormati itu. Nah, itu yang sama-sama saya waktu saya pertama kali join di Yayasan MAF. Oke, Cap. Ada saran nggak buat orang yang tertarik banget buat ikut MAF tapi bukan pilot?
Ya, kan MAF ini bukan hanya untuk menjadi pilot saja gitu. Itu untuk mendukung, membantu orang-orang di pedalaman sana. Jadi kalau kita punya hati dan tergerak, apalagi kita punya kelebihan, berlebih yang banyak. Apa salahnya kita dukung MAF gitu. Kalau nggak bisa dengan daya, ya dengan dana. Atau kalau kita bisa juga mendukung dengan SDM yang kita punyai juga bisa. Kan MAF ini kan bukan hanya ada di Papua, ada di beberapa daerah juga ya. Ada di Tarakan, ada di, ya cuma itu aja. Jakarta. Ya, di Jakarta, di Tarakan, dan juga di Papua. Jadi, kalau saya sekarang karena mendukung MAF ini karena apa yang saya bisa lakukan dengan daya, dengan dana, itu saya dukung. Tapi dengan motivasi yang benar. Bukan dengan supaya dapat balasan, bukan. Tapi karena kita punya hati yang mengasihi untuk menolong jiwa-jiwa orang-orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Gitu. Jadi selama ini yang kebanyakan dukung MAF itu siapa sih, Cap? Ya, yang setahu saya kan karena ini pemerintah taunya mungkin orang-orang di luar sana taunya kan NGO ya. Jadi dana itu disupport dari luar negeri. Banyak sumbangan dari orang-orang luar negeri. Tapi di orang-orang di Indonesia pun ada beberapa banyak. Kita kalau meeting di tempat-tempat tertentu atau apa, itu kan disediakan oleh orang-orang ya donatur dari Indonesia. Bahkan grup-grup besar lah. Tapi apa salahnya kita sebagai orang yang punya hati kalau mendukung MAF ini juga dengan apa yang kita bisa lakukan. Dengan cara pun saya bilang tadi, dengan daya dan dengan dana. Jadi walaupun uang sedikit pun bisa bantu masyarakat pedalaman. Iya dong, pasti bisa. Karena kan kalau kita menyalurkan ke tempat yang tepat, itu sasarannya juga tepat. Tapi kalau kita menyumbang ke satu tempat yang tidak jelas kemana alirannya, itu lebih kurang pas gitu. Wow. Gimana teman-teman selama ini, apakah sudah menggugah, menginspirasi, dan mencelikkan hati kita? Thank you banget, Cap, udah bareng-bareng kita, udah bantu kita 18 tahun. Enggak, kita bukan saya membantu, tapi kita semua punya hati untuk membalas kebaikan Tuhan. Wow, jadi pelayanan itu membalas kebaikan Iya Tuhan. dong. Ya. Nah, saya bilang lagi kalau masih bisa bernafas itu kebaikan Tuhan. Betul ya, tadi bilang ya, nggak nafas, nggak doa. Nggak doa, nggak nafas. Yeah. Nggak doa, nggak nafas, betul. Jadi kita juga belajar bahwa untuk ngandelin Tuhan, karena kita nggak tahu kapan mati. Ya, jadi kapan kita dipanggil Tuhan, lu kapan mati lu? Karena agak digampang dikit ya. Okay. Ya. Dan kita harus belajar dari banyak orang Papua ya, orang pedalaman. Betul. Bahwa kadang-kadang generasi saya emang agak so tahu, cuman ternyata kita banyak harus belajar dari mereka. Of course. Jadi thank you banget, Captain. Sama-sama. Udah luangin waktu, udah bagi cerita, udah terbuka tentang kesalahan. Hopefully we can have you again soon. Oke. Ke pedalaman lagi. Yeah. Mungkin terbang Pasti. kita. But yeah, thank you guys. Thank you. Thank you, Cap.